Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Salsabila dengan NIM 23080460036. Video ini dibuat guna memenuhi tugas hafalan mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Hasmi Hasunah. Yang pertama ada hadis tentang belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu shadaqati ayyata'alamal mar'ul muslim ilman summa yu'allimahu akhahu muslim. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya yaitu sedekah yang paling utama ialah seorang muslim yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Status hadis ini sahih. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sedekah yang paling utama tapi menyangkut masalah maknawi yaitu ilmu. Beruntunglah bagi para orang yang alim atau yang memiliki ilmu, sekalipun ia tidak memiliki harta untuk disedekahkan, namun ia dapat menyedekahkan ilmunya yang akan diajarkan kepada orang lain. Bahkan sedekah ini termasuk dalam kategori sedekah yang paling utama. Di samping itu, ilmu yang dimilikinya justru semakin akan bertambah. Dan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama ada keutamaan menyebarkan ilmu, yang kedua adalah bentuk sedekah yang paling utama adalah ilmu, yang ketiga adalah motivasi bagi orang yang berilmu untuk berbagi meskipun tanpa kekayaan materi. Selanjutnya ada hadis tentang mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubu walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innamal malaikatu tadau ajnihataha li talibil ilmi ridahu bima yatlub. Yang artinya yaitu carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap amal perbuatannya. Status hadis ini yaitu hadis hasan. Penjelasannya, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Terlebih lagi ilmu agama, karena ilmu agama dapat mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang mencari ilmu akan didoakan oleh semua malaikat, sehingga digambarkan dalam hadis ini bahwa malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu karena mereka ridho terhadapnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu akan didoakan oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama ada kewajiban menuntut ilmu, yang kedua ada penghormatan dari malaikat kepada orang yang menuntut ilmu, dan yang ketiga ada ilmu sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada hadis tentang gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara la yasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahu ayatani min ayati lah fa idza ra'aitumuha fasolun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia menceritakan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami khusuf atau gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupan atau kelahirannya. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melihat keduanya mengalami gerhana, maka sholatlah. Status hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memberitahukan bahwa yang demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya, matahari dan bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah. Keduanya tidak memiliki kekuasaan terhadap ciptaan lain dan tidak pula memiliki kekuatan untuk menolak mudarat dari diri mereka sendiri. Hadis ini juga menjelaskan perhatian dan kasih sayang Nabi terhadap umatnya, serta perasaan takut beliau terhadap Tuhannya. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini, yang pertama ada menanamkan tauhid bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah, bukan fenomena yang terkait mitos. Yang kedua yaitu mengajarkan pentingnya sholat saat melihat tanda kebesaran Allah. Yang ketiga adalah membatalkan atau menghapus keyakinan jahiliyah yang keliru. Selanjutnya ada hadis tentang menghidupkan bumi yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abdul Wahhab, hadatsana Ayyub an Hisham bin Urwah an Abi
an Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan maitata fayalahu wa laisa li irqin dolimin haqqun, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Hisham bin Urwah dan ayahnya dan Sa'id bin Zaid dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah atau lahan yang mati maka ia menjadi miliknya. Status hadis ini adalah sahih. Penjelasannya yaitu dalam hadis ini Nabi menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya. Hal ini sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya atau tidak menyia-nyiakan lahan yang mati. Menghidupkan lahan yang mati termasuk dalam keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan bagi yang mengupayakan pahala yang amat besar. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yang pertama ada dorongan untuk produktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua ada penegasan hak kepemilikan berdasarkan usaha. Yang ketiga yaitu ada anjuran untuk mengembangkan tanah yang tidak terpakai. Selanjutnya yaitu hadis tentang dilarang mengurung hewan sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu idabnul Umar famaru bi fityatin au binafarin nasabu dajatan yarmunaha falamma ra'ahu banu Umar tafarraqu anha wa qala ibnu Umar man fa'ala hada inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anna man fa'ala hada, yang artinya yaitu saya berada di sisi Ibnu Umar, maka mereka melewati segolongan orang muda atau beberapa orang. Mereka telah mengikat seekor ayam lalu melemparinya. Ketika melihat Ibnu Umar, mereka pun lari kocar-kacir. Ibnu Umar berkata, siapa yang berbuat ini? Sesungguhnya Nabi SAW mengutuk orang-orang yang berbuat seperti ini. Status hadis ini adalah hadis sahih. Penjelasannya yaitu Nabi melarang kita mengikat atau mengurung binatang kemudian melemparnya supaya dia mati. Larangan ini adalah larangan tahrim karena perbuatan menyiksa binatang atau menyia-nyiakan harta dan tidak memungkinkan penyembelihan. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yang pertama adalah larangan menyiksa makhluk hidup, yang kedua ada menghindari tindakan sia-sia yang tidak membawa manfaat, dan yang ketiga adalah menanamkan kasih sayang terhadap hewan. Selanjutnya ada hadis tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli isrina dinarin fasaidan nisfa dinar wa minal ardi ba'ida dinaron, yang artinya yaitu Nabi mengambil setengah dinar dari setiap 20 dinar dan 1 dinar dari setiap 40 dinar. Status hadis ini adalah hadis hasan. Penjelasannya yaitu dari hadis tersebut diketahui bahwa nisab kekayaan uang adalah 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas. Sebagian ulama menyatakan nisab emas sebesar 93,6 gram. Sedangkan nisab perak adalah sebesar 595 gram perak dan zakatnya adalah 2,5%. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama yaitu pentingnya zakat sebagai pembersih harta, yang kedua adalah perhitungan nisab dan zakat secara jelas, dan yang ketiga yaitu keadilan dalam kewajiban harta sesuai kemampuannya. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man min muslimin yakrisu gharsan aw yazra'u zar'an, fa ya'kulu minhu tayran aw insan aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Artinya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala hasil tanaman baik tanaman tua seperti pepohonan ataupun palawija yang dimakan oleh manusia, burung dan hewan merupakan sedekah bagi si penanamnya. Status hadis ini yaitu hadis sahih. Hadis ini menyatakan keutamaan menanam pohon. Pahalanya akan terus mengalir selama pohon itu masih memberi hasil atau memberikan manfaat. Para ulama berselisih tentang usaha yang paling baik, atau ada yang mengatakan pedagang, ada juga yang mengatakan bercocok tanam, ada juga yang mengatakan hal itu adalah berdoa.
Hadis ini menyatakan pula bahwa pahala di akhirat hanya diterima oleh para muslim saja. Kita mendapatkan pahala dari harta kita yang dicuri orang atau dirusak oleh binatang dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama ada keutamaan bercocok tanam, yang kedua adalah pahala yang mengalir dari hasil panen, dan yang ketiga adalah mengajarkan pentingnya produktivitas dalam hidup. Yang terakhir ada hadis tentang larangan meniup minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali bin al-Hasram ahbarana Isa bin Yunus an Malik bin Anas an Ayub wa huwa bin Habib annahu sami'a Abul Musannal Juhaniyya yadhkuru an Abi Sa'id al-Khudriyya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nafkhi fi syurbi faqala rajulun qaddatun araha fil ina'in qala ahrikha qala fa inni la arwa min nafsin wahidin qala fa'abin qadaha ida an fika qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahih. Artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Ali bin Hashram, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Malik bin Anas dari Ayub bin Habib bahwa mendengar Abu Musanna menyebutkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi Muhammad melarang untuk meniup ke dalam minuman. Kemudian seorang laki-laki berkata, lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana? Beliau bersabda, kalau begitu tumpahkanlah. Ia berkata lagi, sungguh aku tidak minum dengan sekali tarikan nafas. Dia bersabda, kalau begitu jauhkanlah bejana atau tempat untuk minum dari mulutnya. Abu Isa berkata, ini adalah hadis sahih. Penjelasannya, Rasulullah SAW tidak meniup makanan dan minuman serta tidak bernapas pada bejana. Beliau melarang meniup makanan dan minuman karena mulut dan hidung mengandung kuman dan bakteri yang tidak terhitung. Sesungguhnya beliau telah berusaha keras untuk mengembangkan kebiasaan makanan yang sehat dan bersih di kalangan pengikut beliau. Dalam kebiasaan makan yang amat penting adalah ingat kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat-Nya kepada umat manusia. Nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah yang pertama kebersihan dan kesehatan dalam makan dan minuman, yang kedua menjaga etika yang baik saat makan atau minum, dan yang ketiga adalah penghindaran dari potensi penyakit yang ditularkan melalui udara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.